Thayyib. Kemudian sekarang al-asma al-khomsah. Asmaul khomsah ya, ada kalau marfu ya abuka. Abuka ini dia marfu, tandanya wawu. Ini wawu ini tanda i'rab. Kemudian kalau ketika mansub pakainya abaka. Nah, abaka fathah ya. Kok fathah alif. Ini alif jadi tanda i'rab alif ini abaka. Kemudian ketika majrur abika ya, tandanya ya. Kita terapkan dalam kalimat ja'a abuka, telah datang ayahmu. Kemudian ro'a itu abaka, saya melihat ayahmu. Marartu bi abika, saya melihat ayahmu ya. Tinggal lihat statusnya si abuka ini, dia apa subjek. Ketika subjek dia marfu, abuka. Ketika objek dia mansub ya kan. Ketika kemasukan huruf jar dia majrur, seperti itu. Kemudian selanjutnya al-maksur, isim maksur. Maksur itu diakhiri oleh alif lazimah ya kan, diakhiri oleh alif. Sebelum alif lazimah ini fathah, itulah isim maksur seperti itu. Contohnya apa? Al-fatah. Nah, tanda marfu'nya al-fatah ini adalah dhammah muqaddarah. Ini ada istilah dhammah muqaddarah. Nah, muqaddarah ini artinya dianggap, ditakdirkan, seperti itu. Ya, dianggap ada dhammah gitu. Di mana? Di akhirnya, di akhir huruf al-fatah. Jadi itu di sini, di alif lazimah ini. Nah, seolah-olah gitu ya, muqaddarah itu seolah-olah ada dhammahnya. Nah, kenapa kok harus seolah-olah? Karena alif itu nggak mungkin menerima harokat. Nggak mungkin alif itu menerima harokat, nggak bisa. Yang bisa itu hamzah ya. Kalau hamzah itu kan itu huruf ya, bisa ya, hamzah huruf yang bisa menerima harokat. Bisa dikasih dhamma, fathah atau kasroh bisa. Tapi kalau alif itu nggak bisa. Memang karakter dia nggak bisa menerima harokat. Jadinya ya udah namanya muqaddarah aja di al-fatah gitu. Al-fatah itu nanti kalau ada al-fatah ketika jadi subjek, nah dia marfu, tandanya dhammah muqaddarah gitu. Seperti itu. Kalau mansub gimana? Nah, mansub kan sebenarnya di fathah ya. Tapi nanti dia fathah muqaddarah juga. Seolah-olah ada fathahnya gitu maksudnya. Nah, al-fatah karena ini alif nggak bisa nerima harokat ya, artinya muqaddarah seolah-olah. Kemudian ketika majrur gimana? Al-fatah sama juga, al-fatah. Secara lafal sama nih, al-fatah, al-fatah, al-fatah sama. Cuma nanti kalau tanda i'rabnya beda-beda. Kalau al-fatah yang majrur berarti kasroh muqaddarah, seolah-olah ada kasrohnya. Penjelasannya sama juga, karena alif lazimah ini nggak bisa nerima harokat. Seperti itu. Kita terapkan di sini ja'a al-fatah. Jadi subjek ya, marfu al-fatah. Berarti marfu tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Kemudian kalau jadi subjek ro'a itu al-fatah ya. Secara lafal juga sama al-fatah kayak ini tadi. Cuman ketika dia mansub al-fatah, dia nanti kalau ditanya tanda i'rabnya apa? Nanti apa? Fathah muqaddarah. Kemudian marartu bi al-fatah sama juga.
cuman dia itu majrur, tanda majrurnya, tanda jarnya adalah kasroh, seperti itu. Tayyib, sekarang al-manqus. Al-manqus contohnya apa? Al-qadhi. Manqus itu diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah. Sebelum ya lazimah harokatnya kasroh, itulah isim manqus. Contohnya ya, apa tadi ini saya? Contohnya ini al-qadhi ya. Nah, ketika marfu dia itu dhammah muqaddarah. Nah, dhammah dianggap ada dhammah pada ya-nya. Nah, untuk kasus al-qadhi ini dia muqaddarah. Muqaddarahnya kalau pada kasus al-qadhi pada isim maksur ya, itu sebenarnya bisa dia menerima harokat. Kalau ya kan bisa menerima harokat ya. Ya kan? Ya itu bisa menerima harokat, bisa ya, bisa yu, bisa yi, bisa. Beda dengan fathah tadi, fathah nggak mungkin sama sekali. Tapi kalau ya bisa. Nah, tapi orang-orang Arab itu kalau kalau ya itu di kasus isi maksur, mangkus ya. Kasus isi mangkus ini dia berat kalau dikasih harokat. Kalau dikasih harokat itu harokat dhammah sama kasroh itu dia berat. Mereka berat. Al-qadhiyu itu bagi mereka berat, makanya kalau isim mangkus ya udah al-qadhi gitu saja. Sebenarnya itu ada dhammahnya, namanya dhammah muqaddarah. Nah, muqaddarah seperti itu. Namanya nanti muqaddarah listiqol, seperti itu. Karena berat dalam mengucapkan dhammah di huruf ya lazimahnya. Ala kulli hal, isim mangkus ketika marfu dia tandanya dhammah muqaddarah, al-qadhi, seperti itu. Nah, ketika mansub dia al-qadhiyah, fathah dhahirah. Ini fathah asli. Ini juga sama dhahirah tuh ya kayak gini. Dhahirah ini sebenarnya dhahirah, fathah dhahirah. Sinonim aja nih, fathah sama fathah dhahirah. Thayyib. Nah, dia al-qadhiyah. Nah, kalau mangkus ya lazimahnya fathah itu ringan mereka orang Arab. Jadinya dimunculkan itu al-qadhiyah. Kemudian sekarang majrur ya. Kalau majrur al-qadhi, tandanya kasroh muqaddarah. Ya, kasroh dianggap ada kasrohnya. Ya, ini kasroh sama dhammah tadi ya, yang muqaddarah itu karena susah dilafadzkan. Seperti itu. Taib. Kalau kita terapkan di kasus ini, kalimat jaa al-qadhi, dia marfu jadi subjek. Dia tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Kemudian kalau ro'a itu gimana? Ro'a itu al-qadhiyah. Al-qadhiyah ya, tanda mansubnya, dia kan mansub kan sebagai objek, fathah ya, atau fathah dhahirah sama aja. Kemudian marartu bi al-qadhi, ya kasrohnya muqaddarah, karena huruf jar majrur kasroh muqaddarah, seperti itu. Taib, yang terakhir ismul ladzi la yansorif, isim yang nggak bisa ditanwin. Contohnya Aisyah tuh ketika dia marfu
dhammah Aisyatu. Ketika dibaca mansub Aisyata, mansub jadi Aisyata fathah. Nah ketika majrur dia Aisyata fathah, ya seperti itu ya. Tayyib, kita praktekkan. Ja'a rajulun, afwan rajulun, Aisyah ya, ja'a Aisyatu ya. Kemudian kalau mansub gimana? Ro'a itu Aisyata, majrur marartu bi Aisyata. Nah seperti itu. Nah dia isim layan sorif, dia nggak bisa di tanwin ya. Kemudian dia kalau majrur fathah itu. Thayyib, sekian ya. Semoga mudah dipahami. Ini adalah bagian yang paling penting ya, tabel ini. Nah ini harus dihafal ya. Ini kalau ingin menguasai nahwu ini harus hafal, dihafalkan itu satu-satu dihafalkan. Ya udah. Insya Allah nanti kedepannya akan mudah. Ya, kedepan ini butuh untuk di luar kepala ya. Ini semua. Isim mufrad itu marfu mansub majrur tandanya gimana, mustanna, jamak mudzakkar, jamak muannas dan seterusnya, semua tanda i'rabnya dihafalkan seperti itu ya. Thayyib. Kita cukupkan sekian. Semoga teman-teman bisa menghafalnya. Ya, barakallahu fikum.